Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi Nur Arifin. Saya adalah guru PAI dari SMK Al-Falah 2 Nagreg Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dan juga saya sekaligus menjadi mahasiswa PPG Batch 3 keahlian pendidikan agama Islam di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 52521111384. Insya Allah pada hari ini saya akan melakukan atau melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di tahun 2025. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Arabi. Nah, untuk memimpin doa Arabi, silakan Arabi. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ta'alluma wa ta'lima. Amin. Alhamdulillah. Kita absen dulu. Aina ya Fatihatul Rahmah. Oh, sakit, pulang ya. Alia hadirah. Ariel Tegar sakit. Iqbal Marjuan. Kita akan di awal sudah dikasih sebuah tayangan bahwa materi kita kali ini adalah materi tentang hidup bermanfaat. Di mana hidup bermanfaat ini kita itu harus menghindari ada 5 sikap, atau 5 sifat tercela. Nanti yang itu kita akan coba untuk menganalisis bagaimana pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Adanya pengalaman versus pemahaman. Pertanyaan pertama, pernahkah kalian melihat sesuatu atau melakukan sesuatu, kemudian ada sesuatu yang ingin misalkan dipuji? Atau ada yang kedua? Nah, ini yang kedua nih, ini biasanya terjadi nih di antara kita. Ini kalian jawab aja, pernah nggak? Pernahkah kalian punya teman yang beli gadget, kemudian terus-menerus memamerkan kepada kalian? Guys, gitu kan? Misalkan kayak bapak, misalnya, ini HP-nya iPhone 11 Pro Max. Wes, betul. Dari materi yang kita pahami di pelajaran sebelumnya nih, di Syu'abul Iman. Syu'abul Iman itu kan materi yang kita pelajari tentang keimanan menggunakan apa aja? Iman menggunakan lisan, iman menggunakan perbuatan, iman menggunakan hati. Ketika kita korelasikan ke materi ini, nih, apa sih sesuatu yang ada di benak atau di hati kita ketika melihat sesuatu yang tidak sepantasnya gitu kan? Orang kalau lihat dia poya-poya gitu kan, boros atau takabur gitu kan, ria gitu kan, apa yang kita rasakan itu tidak sesuai dengan keyakinan atau keimanan. Ada istilah semakin berisi semakin merunduk. Jadi semakin kamu punya ilmu banyak, maka kamu akan semakin tawadu. Bedanya bapak dengan kalian, tawadunya apa? Kalau bapak tawadunya rendah hati, kalau kalian tawadunya taramawa duit. Tawadu itu ya, tawadu. Makanya ilmu itu, maka seperti padi bukan meninggi seperti ilalang. Semakin berisi, maka dia semakin merunduk. Itu konsep yang kita pahami. Makanya kalau kita belajar nih, dan ketika belajar ilmu kita paham, maka harus jadi keyakinan dan harus jadi karakter atau sifat dalam ilmu. Maka sebelum kita belajar, nah Bapak ingin, sudah siap kita belajar hari ini? Siap? Yakin? Yakin siap? Siap belajar? Siap? Wah, ya mah mantap, luar biasa. Kita next ya. Oke. Nah, motivasi tadi ya, motivasinya supaya kita selalu menjadi orang terbaik. Hari ini tujuan belajar kita ngapain? Nih, kita lihat dulu. Kan kalian kalau misalkan mau belajar harus tahu tujuannya. Kalau kita misalkan mau jalan, mau kemana nih? Biasa nanya tujuan. Mau ke Jakarta, setidaknya kita tahu mau dibawa kemana hari ini. Hari ini itu kita akan ingin mencapai 3 tujuan pembelajaran. 1, peserta didik dapat menganalisis apa saja pengertian, dalil, contoh perilaku, sifat apa saja. 1, poya-poya, ria, sum'ah, takabur, bahkan hasud. Hari ini kita akan mencapai tujuan pembelajaran. Bapak akan kasih dulu
sedikit gambaran atau kerangka hari ini kita ngapain aja. Satu, nanti Bapak akan mengajarkan atau sama-sama kita pahami konsep. Jadi konsep tentang bagaimana cara menghindari foya-foya, bagaimana cara menghindari sikap takabur, riya, sum'ah, bahkan sampai ke sifat hasad dan lain sebagainya. Nah, nanti di proses itu kalian akan dituntut untuk menganalisis barang-barang. Makanya Bapak hari ini akan menggunakan pembelajaran dengan model PBL. Itu problem based learning. Bapak akan menyajikan masalah nanti dan kalian akan mengisi atau menganalisis masalah tersebut. Kita masuk ke materi, kita akan sedikit berlatih. Nah, ini namanya ice breaking. Lihat, wow, itu ice breaking, hancur. Nah, perhatian, gini, ice breaking, lakukan tepukan dengan aturan berbeda. Kalau misalkan melakukan sebuah kebaikan atau itu perilaku kebaikan, 4 tepukan, contoh. Nah, kalau boros, tepukannya 5 kali. Tepukannya. Oke, ini sambil melatih kepekaan ya. Kalau kebaikan, misalkan kalian sodakoh, tak, 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 tak. Coba, tak, 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 tak. Oke, kalau kalian banyak jajan dan berpoya-poya, 5 kali. Tak, 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 tak. Ngerti? Oke. Kenapa tidak 1 kali atau 2 kali? Ini biar rame aja gitu ya. Biar bergemuruh. Oke, siap, ini fokus, siap ya. Oke. Wakaf Al-Quran. Perhatikan, wakaf Al-Quran. Oke, sekali lagi. Sodakoh subuh. Asik, udah mulai. Jalan-jalan keliling dunia. Ayo lip sync. Kita mulai masuk ke materi, guys. Nah, materi hari ini kita akan menjelaskan tentang menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, apalagi riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Apakah kalian pernah tahu apa sih sum'ah? Sum'ah itu apa? Sum'ah, pernah mendengar nggak kata sum'ah? Atau riya? Riya pernah. Riya itu apa? Pamer, pengen dipuji, pengen didengar, betul? Belajar kita kali ini ada satu pengetahuan awal nih, bahwa kita tahu apa itu riya, sum'ah walaupun belum tahu, nanti kita akan cari analisis dan harus tahu. Yang kedua, foya-foya itu seperti apa? Contohnya kalau di kehidupan seperti apa foya-foya? Jajan wae. Apakah jajan wae tambah lain foya-foya? Tambah rewog. Oke, anak-anak, kita next ya. Nah, coba perhatikan. Oh, amati gambar. Ini banyak gambar. Hidup manfaat caranya adalah rendah hati. Tadi tawadhu namanya. Nah, hindari sifat yang 5 nih. Yang pertama nih, yang ini nih. Ini gambar apa nih? Menghambur-hambur uang. Kalau dikaitkan itu berarti sama sifat apa? Boros, poya-poya. Oke. Kalian mau punya uang banyak? Mau, yakin? Bapak doain semoga kalian mendapat uang banyak. Tapi memang ada satu syaratnya. Kerja. Tapi insya Allah orang yang berilmu akan mudah bekerja, dan insya Allah orang yang berilmu uangnya akan datang pada dirinya. Kalau yang ini. Betul, ini shopping. Makanya beda kan anak-anak. Kalau kita sebagai anak pesantren, ini laki-laki dan perempuan sedikit beda. Kalau laki-laki, apa quotes laki-laki? Man jada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Kalau perempuan, man jada lajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan check out. Nah, ini penjelasannya tadi yang belum tahu ya. Ini pertama, foya-foya. Foya-foya itu memang dalam bahasa Arab tidak ada ya. Foya-foya itu berasal dari kata israf. Mungkin kalian musrifin. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyenangi, tidak menyukai orang-orang yang musrif, yang berlebihan.
Atau dari kata yang kedua, ini bisa kata yang kedua, atau tabzir, mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang boros, orang yang mubazir itu saudaranya setan. Makanya kalian jangan boros ya paros, nanti bisi sahabatnya. Coba perhatikan video berasan. Jadi jangan joget-joget. Nah, pertanyaan Bapak adalah, kalau kalian kaya, kalian mau kayak gini nggak? Pamer-pamer harta. Hei, jadi padi semakin berisi semakin merunduk. Emang semakin sujud gitu. Mungkin dia sujud semakin merunduknya itu bukan karena ilmunya, tapi karena emasnya banyak. Nah, ini yang kedua nih. Kalau yang kedua ini gambarnya. Ini ada fenomena memang sering terjadi. Teman-teman tetangga iri dengki masih tetap berulang. Setiap lewat selalu ludahin rumah orang. Bahkan sampai saat ini rumah-rumah tetangga itu masih saja berkata kotor sembari memfitnah keluarga pemilik rumah telah main dukun. Satu, can mah marah, dua, can mah ngeludah, can mah kata-kata kasar. Ini mah komplit. Ini paket komplit. Kalau ini pertanyaan Bapak, kalau kalian pernah nggak merasakan punya tetangga kayak gini? Enggak. Alhamdulillah. Tapi jika suatu saat atau mungkin terjadi kalian punya tetangga gini, kira-kira kalian bagaimana sikap kalian? Labrak. Labrak. Juga orang ketiga, dilabrak gitu kan. Nah, pertama kita jangan anarkis. Pertama kita tabayun. Kenapa beliau itu bisa sampai tidak suka ke kita? Apakah ada perilaku kita yang tidak baik? Jangan gini, kadang kita menganggap orang lain wah buruk dan sebagainya. Tapi ternyata kadang kitanya juga yang memang punya perilaku yang tidak baik, yang tidak bisa menjadikan orang lain itu suka ke kita. Makanya harus husnuzon. Nah, ini ayat supaya kita tidak sombong. Larangan ayat tidak sombong. Kita baca bareng-bareng ya. Bapak dulu pertama, nanti kita bareng-bareng baca. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. Tuh, udah. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. صدق الله العظيم. Nah, kita akan diskusi sesuai dengan perjanjian Bapak di awal. Kita pemahaman sudah dikuatkan. Hari ini kita akan coba untuk melakukan sebuah diskusi kelompok. Nah, di sini aturan diskusi yang Bapak sudah buat. Nah, ini kan sudah terbagi ya kelompok-kelompok kecil yang luar biasa, ini kelompok-kelompok hebat. Satu, guru membagi kelompok 5 berdasarkan 5 sifat tercela. Nah, nanti 5 sifat tercela ini Bapak akan suruh kalian untuk pikir will. Jadi nanti kalian milih, biar ini adil. Biar nggak Bapak yang milih, biar kalian yang mana tangan-tangan yang luar biasa gitu ya, tangan-tangan yang barokah dengan tangan-tangan yang musibah gitu kan. Siapa gitu yang mau duluan? Sok, kenapa ke depan? Ke depan. Yang mau ke depan? Giza, klik. Giza, klik. Klik, tik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat. Giza ke bagian mana, guys? Berpoya-poya. Kita bagikan dulu LKPD-nya. Setiap kelompok silakan ininya dinamain ini kelompoknya. Ini anak-anak Aslan, Punten, dan Wan. Ini silakan dimulai 3, 2, 1, 30 menit dimulai dari sekarang. Siapa? Ya, nanti dibawa sama itunya.
Jadi nanti presentasi ke depan disampaikan aja. Silakan, nanti kalau ada apa-apa yang bingung Pak nanya, boleh. Nanti dikasih ini. Ada yang di buku boleh, di searching di buku juga ada. Di searching di komputer silakan. Ada yang di buku PAI juga boleh dibantu teman yang lain. Sok nanti dilihat. Kalau ada referensi-referensi yang bisa dimasukkan boleh nanti supaya yang lain punya tupoksi masing-masing. Insyaallah. Gimana ini? Udah beres? Tinggal nulis. Oke. Saja ada. Kata-katanya bermotivasi, inspirasi. Iya. Udah takut itu sama si. Nice. Pakai kutip 2. Beres ya Pak, udah beres. Masya Allah tulisannya bagus banget. Itu kayak ini kayak tulisan Times New Roman. Gagah banget nih. Nanti kalau ada yang butuh spidol boleh, ini ada spidol. Bisa kalau tulisnya mau pakai spidol boleh. Apa yang kalian temukan dari hasil analisis pertama? Oke. Pengertian hasad secara bahasa, hasad berarti istaha malil ghairihi, yakni menginginkan suatu yang lain. Jadi penjelasan dari contoh perilaku atau ciri-ciri orang yang suka berfoya-foya. Yang pertama tadi adalah belanja barang mewah. Jangan caper. Salah menjadi seseorang yang menciptakan kesempatan, bukan yang menciptakan kepalsuan atau haus perhatian. Masya Allah, luar biasa. Paham. Ciri-cirinya ya. Dengerin. Rizky membeli motor Ninja 2M sejak kemarin sore. Ketika ia bermain bersama temannya, ia menggeber-geber motor. Geber-geber. Nah ini kita coba apa sih evaluasi hasil diskusi kita tadi? Masing-masing presentasi, Bapak ingin bertanya pertama ke kalian, apa tantangan yang kalian hadapi barusan? Seberapa efektif solusi yang kalian buat kalian? Efektif. Kenapa Aslam? Karena Menjelaskan tentang karena menjelaskan agar kita tidak melakukannya. karena menjelaskan atau memberikan tutorial agar kita menjauhi sifat-sifat tercela. Mulai yang terakhir. Simpel aja, yang bisa 3 jawab boleh. Mau yang mana? Ini teh kayak TTS lagi. Rakus. Oke, salah. Kalau tadi ada yang ngebandungin, Bapak kasih clue lagi. Ini nama dari bahasa Arab. Kalau yang tadi itu Indonesianya, ini mah bahasa Arabnya. Janganlah berlebih-lebihan. Jangan. Benar. Satu sama. Terakhir, kita akan lakukan sedikit refleksi dan umpan balik. Nah, pertanyaan pertama, anak-anak, bagaimana belajar hari ini? Hal yang kedua, umpan balik. Nah, hal apa atau dari materi barusan yang membuat kalian paham? Satu hal baru, apa nih? Hal baru yang barusan kalian pelajari? Banyak. Satu aja. Jadi galau flexing. Lanjut, ada lagi? Kata-kata, belajar membuat kata-kata hari ini. Pelajar public speaking yang bagus dan anak. Kita simpulkan pelajaran hari ini. Apa yang bisa kita dapat? Pertama, untuk hidup bermanfaat kita bisa menghindari sifat-sifat tercela yang 5. 1, jangan hidup berfoya-foya. Jadilah orang yang selalu bersyukur dan selalu menikmati atau qanaah lah apa yang Allah berikan. Yang kedua, jangan menjadi orang yang ria, yang ingin setiap ibadah kita itu dilihat oleh orang, atau sum'ah, ingin setiap perbuatan kita harus didengar orang lain. Jangan. Dan apalagi yang ini takabur ya,
Wah, kalau orang sudah takabur, hidupnya akan tidak mujur, bahkan bakal bisa hancur. Yang terakhir, jangan sampai orang lain punya kebaikan kita tidak senang, malah kita merasa julid atau bahasa kita hasud terhadap kebaikan orang lain. Jangan. Mari sama-sama kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Ya, silakan dibereskan kembali.